سبيل الدموع سبيل مريح تنهدى يا صاحي كي تستريح وبث الدعاء الخفي الصريح يسعك الفضاء الرحيم. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina wa habibina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Faqad qala Allah ta'ala fi kitabihil karim wa huwa asdaqul qailin. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus syiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Hadirin dan hadirat jamaah sholat tarawih yang dimuliakan oleh Allah. Tidak terasa malam ini kita sudah memasuki malam yang ke-9 di bulan suci Ramadan 1447 Hijriah. Tema yang akan kita berbagi, walaupun rasanya tidak maksimal karena keterbatasan waktu, yaitu optimalisasi bulan Ramadan sebagai bulan tarbiyah atau bulan pendidikan. Usikum wa nafsi wa iyaya bitaqwallah. Kalau kita bukan hanya sekedar tahu, tapi berusaha untuk mengerti, memahami dengan benar dan hati yang bersih, bahkan menjiwai akan firman Allah Subhanahu wa taala yang semua kita sudah hafal. Al-Baqarah 183, yaitu A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus syiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Ya, artinya, wahai hamba-hambaku yang beriman, kata Allah. Allah gerakkan dan bangkitkan keimanan hamba-hambanya dengan firman-Nya, ya ayyuhalladzina amanu. Kemudian setelah itu baru Allah katakan, kutiba alaikumusiyam, diwajibkan ke atas kalian, hai hamba-hambaku yang beriman, yaitu untuk melaksanakan ibadah puasa. Dan kita tahu 1 bulan penuh di bulan suci Ramadan. Karena begitu banyak hikmah, manfaat daripada ibadah saum atau ibadah puasa ini, Allah katakan kama kutiba alal ladzina min qablikum. Ibadah puasa ini juga sebetulnya, kata Allah, sudah aku wajibkan ke atas umat sebelum engkau, hai umat Nabi Muhammad yang beriman. Nah, disinilah letaknya. Kenapa? Apa tujuan yang dikehendaki oleh Allah dari puasa yang diwajibkan 1 bulan penuh? Inilah yang dimaksud dengan tujuan kenapa Allah mewajibkan puasa. Allah ingin kita melalui proses berupa pendidikan agar kita menjadi hamba-hamba Allah yang bertakwa. Subhanallah. Kata tattaqun di sini Allah Subhanahu wa taala ungkapkan dengan kata kerja. Dalam bahasa Arab disebut fi'il mudhari'. Fi'il mudhari' ini kalau kita belajar gramatika bahasa Inggris, structure dalam Inggris, fi'il mudhari' ini tergambar dalam 2 kata, 2 verb, yaitu present continuous tense dan sekaligus di dalamnya ada yang disebut dengan future tense. Jadi artinya adalah hasil pendidikan bulan Ramadan,
hasil pendidikan sebulan penuh Allah Subhanahu wa taala mewajibkan kita berpuasa di bulan Ramadan ini. Hasilnya yang diinginkan oleh Allah dengan kita dididik oleh Allah 1 bulan penuh ini. Allah menginginkan kita baik ketika kita berpuasa di bulan Ramadan ini present continuous tense, bahkan sampai selesai Ramadan, bahkan berkesinambungan sampai datang Ramadan akan datang. Mestinya hasil pendidikan bulan Ramadan 1 bulan penuh ini yaitu menuju manusia yang muttaqin, menjadi manusia yang bertakwa secara berkesinambungan, baik ketika di bulan Ramadan, ketika melaksanakan segala aktivitas ibadah di bulan Ramadan ini, bahkan sampai kapanpun, bahkan sampai datang Ramadan akan datang. Semestinya hasil pendidikan bulan Ramadan ini seharusnya menghasilkan manusia yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Usikum wa nafsi wa iyaya bittaqullah. Dalam Islam, kalau kita kaji ilmu tarbiyah misalnya, ilmu pendidikan dalam Islam misalnya, pendidikan itu ada beberapa macam. Salah satu misalnya tarbiyah akhlakiyah. Bagaimana kita dididik untuk menjadi manusia yang mempunyai akhlak mulia, akhlak karimah. Salah satunya misalnya kita dididik oleh Allah untuk menjadi manusia yang sabar. Coba bayangkan, terik bagaimanapun matahari, panas bagaimanapun matahari, misalnya di bulan Ramadan ketika musim panas, orang yang berpuasa dia sanggup untuk menahan dan dia sabar untuk menahan teriknya bagaimanapun sinar matahari. Dia mampu untuk tidak mengkonsumsi makanan dan minuman ketika belum masuk waktu maghrib. Artinya adalah dia mampu mengendalikan keinginannya, dia mampu mengendalikan hawa nafsunya. Karena apa? Lagi-lagi, kenapa dia mampu? Karena imannya sudah tergerak dan imannya sudah bangkit. Subhanallah. Bukan hanya kita dididik oleh Allah untuk menjadi orang yang sabar ketika berpuasa, tapi juga kita dididik oleh Allah untuk menjadi manusia yang pandai bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Bayangkan, ketika kita berbuka puasa, ketika kita menikmati makanan dan minuman setelah 14 jam atau bahkan di beberapa tempat sampai 16 jam atau mungkin lebih dari itu. Kemudian subhanallah, air yang cuman hanya sederhana air putih, tapi begitu dia merasakan nikmatnya meminum air yang cuman air seperti itu, bagaimana dia bersyukurnya bisa menikmati makanan di bulan Ramadan ketika dia berbuka puasa. Lebih-lebih kalau dia ingat, tidak sedikit hamba-hamba Allah di bulan Ramadan ini yang mungkin boleh dikatakan jangankan untuk berbuka, jangankan dia untuk bersahur, bahkan mungkin ketika bersahur hari itu pun dia mungkin belum mendapatkan makanan. Tapi subhanallah, begitu nikmatnya makanan dan begitu nikmatnya nikmat Allah yang dia rasakan. Dan puasa ini sebetulnya adalah mendidik kita untuk menjadi orang yang bukan hanya sekedar untuk menjadi orang yang sabar dalam menahan hawa nafsu, tapi juga untuk menjadi manusia yang bersyukur atas nikmat-nikmat yang Allah berikan. Ini contoh daripada apa yang disebut dengan tarbiyah akhlakiyah. Kita juga dalam bulan Ramadan dilatih oleh Allah, dididik oleh Allah untuk menjadi orang yang jujur. Terus terang, sedekah misalnya adalah satu ibadah yang mungkin bisa dilihat oleh orang lain. Atau mungkin satu ibadah yang gampang sekali manusia untuk bisa masuk ke dalamnya sifat riya di dalam bersedekah. Bahkan sholat pun mungkin
orang bisa masuk apa yang disebut dengan sifat riya di dalam sholat. Misalnya ada orang di sampingnya atau di belakangnya, misalnya dilihat orang yang sangat disegani, maka dia berusaha bagaimana sholatnya supaya sebaik mungkin. Tapi ketika bersendirian, sholatnya sudah tidak seperti di depan orang lain. Artinya adalah ibadah-ibadah seperti sholat, bahkan sedekah, bahkan haji, mungkin gampang sekali masuk apa yang disebut dengan unsur riya di dalam melakukan ibadah tersebut. Artinya adalah unsur supaya dipuji orang. Sholatnya adalah sholat yang baik, sholat yang khusyuk. Sodakohnya adalah sodakoh yang begitu subhanallah, yang kelihatannya dia sebagai orang yang dermawan. Tapi ibadah puasa adalah salah satu ibadah yang tidak tahu apakah dia berpuasa kecuali hanya dirinya dan Allah Subhanahu wa taala. Bayangkan, misalnya di siang hari kita minum air misalnya karena haus, atau kita makan makanan karena ada di rumah kita ketika istri tidak ada atau suami tidak ada, anak tidak ada. Kemudian ketika keluar rumah dia berusaha untuk dikeringkan yang namanya bibirnya supaya kelihatan dia berpuasa. Siapa yang tahu? Tidak ada yang tahu. Yang tahu hanya dirinya dia berpuasa, yang tahu hanya Allah Subhanahu wa taala. Artinya dia jujur. Bagaimanapun tidak ada orang yang melihat, tidak ada orang di rumahnya, tidak ada anaknya, tidak ada istrinya, atau seorang perempuan, tidak seorang istri, tidak ada suaminya. Dia ikhlas dan dia jujur di dalam berpuasa. Berarti puasa adalah salah satu cara Allah Subhanahu wa taala mendidik kita sebagai orang yang beriman untuk menjadi orang yang jujur walaupun tidak ada yang melihat kita. Makanya itu Rasulullah SAW mengatakan dalam satu hadis, kam min shaimin laisa lahu min siyamihi ilal ju' wal atas. Dalam satu hadis yang diriwayatkan oleh Al-Imam An-Nasai, Imam Ibnu Majah dan Imam Ahmad dari sahabat Abi Hurairah radhiyallahu anhu. Betapa banyak dari umatku, kata Rasul, yang berpuasa tapi sayang, kata Rasul, dari puasa yang ia lakukan dia tidak dapat pahala sedikit pun. Boleh jadi mungkin puasanya adalah sah secara tata cara ibadah puasanya, karena dia mampu menahan lapar dan haus. Mungkin boleh jadi dia mampu menggugurkan kewajibannya karena dia telah berpuasa. Tapi sayang, puasa yang ia lakukan tidak mampu mendidik dia untuk menjadi orang yang jujur, tidak mampu mendidik dia untuk menjadi orang yang sabar, tidak mampu mendidik dia untuk menjadi orang yang pandai bersyukur atas nikmat Allah. Bahkan maaf, mungkin puasanya dia tidak mampu untuk mengekang dan mendidik hawa nafsunya untuk tidak mengucapkan kata-kata bohong dan kata-kata dusta, bahkan melakukan dosa dan maksiat. Berarti puasanya tidak mampu mengantarkan dia untuk menjadi orang yang bertakwa. Makanya Rasulullah SAW dalam satu hadis sahih yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari mengatakan, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man lam yada qaulaz zuri wal amala bihi falaysa lillahi hajatun fi ayyada'a ta'amahu wa syarabahu. Siapa yang berpuasa, kata Rasul, tapi sayang dia tidak mampu mendidik dirinya untuk menjadi orang yang jujur, dia tidak mampu mendidik dirinya untuk menjadi orang yang betul-betul berakhlak mulia, berakhlak karimah. Dia berpuasa tapi berbohong terus. Bahkan wal amala bihi, dia berpuasa tapi masih suka melakukan dosa, maksiat dan kemungkaran dan kezaliman. Dia berpuasa tapi ketika berdagang tidak jujur, konsumen selalu ditipunya. Dia berpuasa tapi ketika diberikan oleh Allah amanah pangkat dan jabatan, diamanahkan oleh Allah, dipercayakan oleh masyarakat untuk memegang satu jabatan, bahkan banyak orang yang terzolimi dan dizolimi dengan jabatan yang diamanahkan oleh Allah kepadanya. Artinya padahal dia berpuasa, tapi sayang, kata Rasul, lam yada qaulaz zuri wal amala bihi, sumpah serapah, kata dusta masih tetap
diucapkannya. Bahkan wal amal bihi, melakukan perbuatan maksiat, kemungkaran, kezaliman masih tetap dilakukan padahal dia berpuasa. Dia berpuasa tapi masih tetap tidak sholat. Dia berpuasa masih tetap menipu orang. Dia berpuasa masih tetap durhaka kepada suaminya. Dia berpuasa masih tetap menzolimi istrinya. Dia berpuasa tapi masih tetap durhaka kepada orang tuanya. Padahal dia berpuasa. Apa kata Rasul? Falaisa lillahi hajatun fi ayyada atau amahu wa syarabahu. Maka puasa yang seperti itu, kata Rasul, adalah puasa yang gak diinginkan oleh Allah walaupun dia sudah tidak makan dan tidak minum. Kenapa? Karena puasanya tidak mampu mendidik dia untuk menjadi orang yang jujur. Karena puasanya tidak mampu mendidik dia untuk menjadi orang yang meninggalkan maksiat dan kemungkaran. Artinya, pendidikan akhlak karimah tidak mampu didapati dengan puasa yang ia lakukan. Mungkin boleh jadi puasanya mungkin hanya sekedar menggugurkan kewajiban. Mungkin boleh jadi puasanya hanya sekedar sah karena dia sudah mampu meninggalkan lapar dan haus. Tapi dari puasanya tidak ada artinya dan tidak ada maknanya dan tidak ada pahala sama sekali di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka dari itu usikum wa nafsi wa iyaya bitaqwallah. Kita tidak tahu. Bisa jadi Ramadan tahun ini Ramadan terakhir dalam hidup kita. Kita lihat orang-orang di sekitar kita, mungkin yang terdekat dengan kita, mungkin yang tahun lalu sama-sama berpuasa dengan kita, yang bahkan mungkin usianya jauh lebih muda dari kita, tahun lalu sama-sama berpuasa Ramadan dengan kita, tapi tahun ini telah tiada. Apa tidak mustahil Ramadan ini juga Ramadan terakhir dalam hidup kita? Maka betapa rugi kalau kita tidak mengoptimalkan dan memaksimalkan bulan suci Ramadan ini, yaitu dengan segala aktivitas ibadah, dengan segala aktivitas apa yang disebut dengan zikir, qiraatul Quran dan berbagai macam kebaikan-kebaikan yang mampu mendidik kita dan mengantarkan kita untuk menjadi manusia-manusia yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Makanya itu usikum wa nafsi wa iyaya bitaqwallah. Islam memandang ibadah yang sesuai dengan tuntunan syariat bukan hanya sekedar caranya saja yang harus benar, tapi juga output hasil akhir dari ibadah yang kita lakukan pun semestinya menghasilkan sesuatu yang Allah inginkan. Dalam hal ini secara khusus yang Allah inginkan dari ibadah puasa kita, bagaimana puasa yang kita lakukan mampu mendidik kita dan mengantarkan kita menjadi manusia-manusia yang bertakwa apapun profesi kita dan siapapun kita. Maka usikum wa nafsi wa iyaya bitaqwallah. Mari kita maksimalkan, kita optimalkan bulan suci Ramadan ini untuk bukan hanya sekedar kita berpuasa hanya sekedar menggugurkan kewajiban kita, tapi mari kita melaksanakan ibadah puasa sesuai dengan tuntunan syariat. Dan itu tidak akan terwujud kalau iman kita belum bangkit dan iman kita belum tergerak. Inilah Al-Imam Syekh Muhammad Ali As-Sabuni pernah menyatakan dalam satu tafsirnya, yaitu Safwatut Tafasir. Apa kata beliau? Kenapa firman Allah surat Al-Baqarah ayat 183 dimulai oleh Allah dengan ya ayyuhalladzina amanu, dibangkitkan oleh Allah keimanan hambanya, digerakkan oleh Allah keimanan hambanya. Karena apa? Liyuharrika fihim masyairat taati. Kalau keimanan sudah bangkit, keimanan sudah tergerak, apapun konsekuensi daripada bangkitnya iman tadi dia akan taati. Bahkan disitulah dia bahkan akan wayuzkiya fihim jazwatal iman. Disitulah dia akan mendapatkan nikmat dan manisnya orang yang beriman dan menjadi orang yang beriman. Maka usikum wa nafsi wa iyaya bitaqwallah. Rasanya sulit kita untuk mengoptimalkan bulan Ramadan sebagai bulan tarbiyah, sebagai bulan pendidikan untuk kita menjadi manusia-manusia yang bertakwa di hadapan Allah, kalau iman kita masih belum tergerak, iman kita belum bangkit, dan iman belum mampu untuk menggerakkan segala aktivitas ruhiyah kita, untuk kita berzikir kepada Allah, untuk kita taqarrub kepada Allah, untuk melakukan semua aktivitas taqarrub kita kepada Allah hanya semata untuk mencari ridho Allah Subhanahu wa taala. Dan mudah-mudahan
puasa di bulan Ramadan tahun ini lebih baik daripada Ramadan-Ramadan yang telah berlalu dalam hidup kita, dan mudah-mudahan kita menjadi manusia-manusia yang betul-betul menjadi manusia yang paling mulia di hadapan Allah, yaitu manusia yang Allah katakan inna akramakum indallahi atqakum. Manusia yang paling mulia di antara kalian adalah yang paling tinggi nilai kualitas takwanya di hadapan Allah. Dan Ramadan adalah satu kesempatan dan momentum yang paling baik, momentum yang sangat berharga untuk mampu mendidik kita menjadi manusia yang mulia, bukan hanya di hadapan manusia tapi juga mulia di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Sangat rugi ketika Ramadan nanti meninggalkan kita tidak mencapai apa yang disebut dengan kualitas takwa. Kita tidak mampu menjadikan Ramadan ini sebagai momentum mendidik kita, mengantarkan kita menjadi manusia-manusia yang muttaqin, yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.